Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Sobat Keluarga Pandu yang dikasihi Tuhan, mari kita berbagi inspirasi dalam merenungkan Injil Markus pasal 1 ayat 14-20 dengan perikop pendukung dari Yunus pasal 3 ayat 1-5. Silakan saudara membacanya sendiri dari Alkitab saudara. Tema yang diambil adalah keseimbangan hidup yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara, terkait percaya diri, di dunia ini ada orang yang tidak percaya diri, tetapi ada yang over percaya diri atau over confidence atau percaya diri berlebihan. Dan tentu ada juga orang yang berada dalam level sedang, percaya diri tetapi tidak berlebihan. Orang yang tidak percaya diri biasanya sering menyalahkan diri sendiri. Ia sering merasa bersalah, suka memandang diri secara negatif, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak punya kemampuan yang memadai, padahal ia orang yang pintar secara intelektual. Orang yang tidak percaya diri juga biasanya suka menolak kepercayaan yang diberikan kepadanya karena merasa tidak mampu. Talentanya pun biasanya tidak dikembangkan secara optimal. Orang yang tidak percaya diri biasanya juga serba takut dalam melangkah, terlalu banyak mikir, dan lain-lain. Di sisi yang lain, ada orang yang tidak percaya diri, tetapi diekspresikan dengan suka membual, bercerita, atau menceritakan hal yang besar-besar tentang dirinya dan hidupnya, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ada juga orang yang tidak percaya diri, tetapi kompensasinya adalah gaya hidup mewah, ingin menunjukkan bahwa dia hebat meskipun tidak punya uang. Sedangkan orang yang percaya dirinya berlebihan biasanya suka hantam kromo, kebat, kelewat, reaktif, tidak mempertimbangkan secara mendalam ketika bertindak, tidak mau mengaku salah, dominan dalam relasi, kurang menghargai, dan kurang mendengarkan orang lain. Saudara, kedua karakter ini, yaitu percaya diri dan over percaya diri, biasanya akan mendatangkan ketidakseimbangan dalam hidup bersama, yang seringkali berujung pada masalah dalam kehidupan bersama. Hari ini kita diajak untuk mempunyai percaya diri yang benar, sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan hidup yang dikehendaki Tuhan, yaitu percaya diri yang disertai kesediaan untuk bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Ini adalah pelajaran pertama yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Markus 1 ayat 15b menyatakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang percaya diri, tetapi yang sekaligus juga dengan rendah hati mau melakukan metanoia atau pertobatan dan percaya kepada Injil. Kita diajak untuk menjadi orang yang percaya diri tanpa malu untuk mengaku salah kalau kita memang bersalah. Orang yang percaya diri yang dimaksudkan di sini juga mau mengubah hati dan pikiran dan tidak mengulangi lagi sikap dan perbuatan salah yang pernah dilakukan. Seraya dengan itu, kita juga diajak untuk percaya kepada Injil, kabar baik dari Allah, yaitu bahwa Allah mengasihi kita, bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus Allah berkenan memulihkan citra diri kita atau gambar diri kita, dan bahwa Allah berkenan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Inilah salah satu keseimbangan hidup yang Allah kehendaki. Jadi, kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan diri sendiri,
tidak boleh terus berkubang atau terjebak dalam perasaan bersalah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Setiap orang bisa dan bahkan sangat bisa berbuat salah. Yang terpenting adalah mau menyadari kesalahan dan bertobat di hadapan Tuhan, menerima dan merasa-rasakan pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mau mengarahkan diri untuk berbuat seperti yang Tuhan kehendaki, serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kita perbuat. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, juga dalam komunitas kita, maka keseimbangan hidup itu akan terjadi. Pertobatan mesti disertai dengan percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus, kepada kabar baik yang Allah nyatakan melalui Tuhan Yesus dan karunia Roh Kudus. Di dalam bertobat dan percaya kepada Injil itu, ada keseimbangan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari bacaan Alkitab saat ini adalah bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerja dan sekaligus murid-Nya, untuk menciptakan keseimbangan hidup dalam berbagai segi kehidupan. Sebagaimana Ia pernah memanggil para murid yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, saat ini kita pun dipanggil untuk menjadi kawan sekerja sekaligus murid-Nya. Siapapun kita, apapun profesi, jenis kelamin, usia, maupun keadaan tubuh kita, sehat ataupun sakit, kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja dan sekaligus murid Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, untuk mengerjakan karya-karya yang mendatangkan damai sejahtera, terutama di masa pandemi ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Misalnya, dalam kondisi keuangan yang terbatas, kita semua diajak untuk bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Bertobat dari sikap hidup boros, harus berubah menjadi hati-hati dalam membelanjakan uang, membuat prioritas pengeluaran keuangan, dan lain-lain. Juga kita mesti saling menguatkan, saling menghibur, dan saling mendoakan, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Contoh lain, di dalam kondisi banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di masa pandemi ini, karena work from home dan school from home, kita bisa saling meringankan pekerjaan dan saling melayani satu sama lain, serta saling menopang dalam doa. Kebersamaan dalam keluarga karena kondisi pandemi, di mana kita dan anggota keluarga kita lebih banyak di rumah ini, mesti kita manfaatkan untuk lebih sering bersekutu sebagai satu keluarga. Melaluinya kita bisa saling gendu-gendu rasa, bertukar pikiran dan perasaan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta berdoa bersama-sama. Kepada saudara-saudara seiman yang sudah sepuh dan sendirian, atau yang berkekurangan, kita bisa menelpon mereka dan sekedar bertanya kabar dan mendoakan mereka. Suara kita atau mungkin dengan video call akan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka yang membutuhkan. Atau kita bisa menciptakan damai sejahtera di tengah kondisi pandemi ini dengan membuat support group atau kelompok yang saling mendukung melalui WhatsApp group atau WA group. Jumlah anggota WA support group ini cukup maksimal 5 orang. Tujuannya untuk saling berbagi pergumulan dan ide kreatif di tengah pandemi. Tiap satu WA support group tersebut ada satu orang yang menjadi pendamping yang mengatur dan memandu komunikasi yang ada dalam WA group tersebut. Komunikasi yang ada juga kadang bisa dibuat dalam bentuk video call bersama ketika dibutuhkan. Dengan demikian percakapan bisa lebih hangat. Orang bisa merasakan persekutuan yang lebih mendalam karena bisa melihat saudara-saudara seimannya. Melalui WA support group ini, kita bisa bersekutu. Kita juga bisa membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, serta saling mendoakan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi kawan sekerja Allah dalam menciptakan damai sejahtera,
tetapi juga sekaligus menjadi muridnya. Menjadi murid yang belajar dari pengajaran Sang Guru kita Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, dan juga sekaligus belajar dari pengalaman iman dari teman-teman kita sebagai sesama murid Tuhan. Ini juga adalah salah satu wujud keseimbangan hidup yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, kesediaan untuk menjadi kawan sekerja dalam menciptakan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi yang lain mesti juga sekaligus disertai dengan kesediaan untuk menjadi murid Tuhan yang mau terus belajar dari Tuhan dan dari sesama. Tanpa menjadi murid Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi kawan sekerja Tuhan yang baik. Pun sebaliknya, tanpa menjadi kawan sekerja Tuhan untuk mendatangkan damai sejahteranya, maka sia-sialah kemuridan yang kita jalani bersama Tuhan. Sekali lagi, semua itu juga merupakan salah satu keseimbangan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan semesta untuk menciptakan damai sejahtera di bumi ini, di dalam keluarga kita, dan kehidupan yang lebih luas. Semuanya itu tentu pada akhirnya akan kembali kepada kita, akan menjadi berkat bagi kita. Akan kita rasakan damai sejahtera itu pula. Kita tidak perlu berkecil hati atas kondisi yang mungkin kita miliki. Kondisi kita yang mungkin sederhana, tidak berpendidikan tinggi, tidak kaya, tidak mempunyai banyak keterampilan dan lain-lain. Saudara, Tuhan berkenan memanggil kita, memanggil saudara dan saya, dan juga siapapun yang mau dipanggilnya untuk menjadi kawan sekerja dan sekaligus muridnya. Menjadi murid yang juga sekaligus kawan sekerjanya. Hal itu terbukti dan sudah kita lihat dalam sejarah dunia ini. Sejarah yang disaksikan dalam Injil kita. Sejarah tentang para murid Tuhan Yesus. Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes, para murid yang pertama dipanggil Tuhan Yesus, telah membuktikan hal itu. Mereka bukan orang hebat, bukan penguasa yang duduk di kursi empuk, bukan kaum cerdik cendekia yang terkenal. Mereka hanyalah para nelayan yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi mereka mau dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi murid dan kawan sekerjanya. Jangan kita seperti Yunus yang menghindar dari panggilan Tuhan, apapun alasannya. Biarlah melalui pelayanan kita, banyak orang diberkati Tuhan, seperti yang dialami oleh penduduk kota Niniwe. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersedia menjadi murid dan kawan sekerja-Mu. Jadikanlah kami, para murid dan kawan sekerja-Mu ini, untuk bekerja bersama-Mu, menciptakan dan memelihara keseimbangan hidup di dunia ini, seperti yang Engkau kehendaki. Amin.